Di mana mereka semua? Apa jawab perempuan itu? Sudah pergi, Guru. Maka aku pun tidak akan menghukum kamu. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Dia masih syok. Dia masih terkejut. Aku diampuni. Aku bebas. Dia belum sempat mikir apa-apa. Tuhan Yesus sudah pergi. Begitu dia sadar bahwa dia masih hidup, dia cari kemana orang itu. Nah, rupanya sejak hari itu dia itu ingin cari Tuhan Yesus di mana, hanya untuk mau berterima kasih. Gereja, dengar. Gereja yang benar dan gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, dengarkan, adalah gereja yang selalu merasa punya hutang kepada Tuhan yang harus dibayar. Coba lihat Roma 1:14. Gereja yang benar harus punya konsep ini. Roma 1:14. Paulus punya hutang besar kepada Yesus. Dia orang jahat, dia pembunuh gereja, penganiaya gereja. Saudara sayang, Lukas hanya menuliskan Stefanus yang dihukum mati. Sebetulnya banyak yang dibunuh oleh Saulus sebelum dia jadi Paulus. Enggak cuma Stefanus. Maka itu ketika dia sudah bertobat jumpa Yesus, Tuhan hargai dia. Ini dikatakan dia bagaimana aku apa? Berhutang. Jadi begini, kalau saudara ngaku Kristen tapi nggak punya hati yang rakus untuk menyelamatkan orang berdosa sebanyak-banyaknya, saudara bukan gereja. Ya Roh Kudus, bangunkan gereja. Saudara harus jadi gereja yang rajin menginjil. Tidak boleh ketemu orang berdosa, ingin diselamatkan, ingin ngomong, ingin bagi sesuatu. Gereja tidak boleh hanya untuk diri sendiri saja. Betul? Sudah cukup Yesus buat aku, tidak boleh. Harus kita ingin nyatakan gereja Injil itu kepada banyak orang. Bukan untuk dikristenkan, tidak. Jangan berkata itu kan orang Islam, itu kan Hindu. Loh, apa artinya kata itu? Artinya kita harus nginjilin terus jadi Kristen masuk anggota gereja. Bukan. Kita hanya menaburkan. Ingat kata Paulus, aku menabur, nanti Apolos yang menyiram. Orang lain yang menuai, Tuhan yang menumbuhkan. Maka itu saya tanya, jangan dijawab, dalam hati saja. Kapan terakhir kali saudara ngomong dengan orang yang belum Kristen tentang Yesus Tuhan kita? Saudara, ini yang kejam sekali. Maaf ya, kita ini kalau suruh ngomong tentang Tuhan Yesus, ini mulut gak diles-rating, gak bisa keluar. Tapi kalau suruh ngomongin orang pintar sampai bersambung, aduh maaf malam besok lagi ya, kan kurang ajar sekali itu. Jawab ya atau tidak? Kalau jelekan orang, hebat sekali itu ngomong. Mengapa kita sulit cerita tentang Tuhan Yesus? Belum pernah dalam sejarah Indonesia ada kepala negara yang batal datang, lalu ada sekelompok orang itu kecewa. Seperti Obama nggak datang-datang, ada berapa orang di Jakarta kecewa. Ingat cerita itu? Coba jawab, siapa yang kecewa? Teman-temannya Obama waktu masih SD. Mereka kecewa. Mantan guru-gurunya Obama yang beli rumah papanya Obama di Menteng itu kecewa juga karena rumahnya nggak jadi dijunjungi presiden. Nah, saya mau cerita ini kepada saudara. Kira-kira kalau saudara ketemu teman-temannya Obama yang masih SD dulu, ketemu guru-gurunya, mereka bisa cerita nggak habis-habis nggak? Jawab iya tidak? Wah, cerita panjang-panjang. Waktu Obama belum dipilih, masih jadi kandidat presiden, itu yang wawancarai guru-guru sudah banyak yang masih hidup itu. Wah, teman-teman Obama cari foto-foto yang lama. Di mana fotonya sama dia dulu, di mana ya? Bayangkan, ketemu saja cuma waktu itu. Tapi cerita nggak habis-habis. Diwawancarai. Mungkin juga ditambah-tambah, saya juga tidak tahu. Itu hak mereka, lo betul tidak? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Mengapa kita nggak bisa cerita tentang Yesus yang ketemu kita tiap hari? Betul? Berarti kita nggak pernah ketemu. Coba bilang betul. Loh, kalau kita ketemu dia, kita pasti ngomong. Oke, suatu hari ada betulan. Ada orang yang hari itu makan di satu restoran. Nah, tidak kebetulan pas jam makan siang itu presiden makan di tempat itu. Waktu itu bukan SBY, sudah agak lama kejadian. Nah, waktu presiden makan di restoran itu orang kena syuting.
Terus teman-temannya tahu, hei, kamu makan bareng presiden. Padahal nggak kesengaja, itu cuma kebetulan. Tapi dia cerita nggak habis-habis begini, begitu semuanya. Padahal dia nggak diajak makan, cuma kebetulan. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Itu pun bahannya nggak habis-habis. Nah, Tuhan Yesus dengan kita itu sudah buat apa saja? Ayo jawab. Banyak sekali. Kenapa kita nggak bisa cerita tentang dia pada orang lain? Kenapa? Kenapa mulut kita berat? Itu tadi mungkin kita ini belum pernah jumpa dia walaupun sudah Kristen. Nggak mungkin lah kalau kita pernah jumpa Yesus kita nggak bisa ngomong itu nggak mungkin. Nah, ini masalah gereja yang berikut lagi. Banyak orang rajin ke gereja tapi nggak pernah jumpa Yesus. Buktinya nggak punya bantu cerita tentang dia. Yang temannya Obama aja bisa cerita terus-terus. Yang gurunya Obama juga bisa cerita. Wah, pasti ingat-ingat lagi nostalgia zaman dulu bagaimana. Mungkin ada yang cerita, oh dia dulu main bola sama saya itu. Bisa tuh cerita itu? Mungkin dia main bola dulu waktu masih kecil. Kenapa tidak? Saudara, gereja sudah jauh dari yang Tuhan inginkan. Gitu, ayo hari ini kita kembali dalam kebenaran. Kasih yang luar biasa harus kita kenalkan kepada Tuhan. Siapa bisa memberikan jawaban? Apa bedanya kasih dengan cinta? Alkitab itu nulis 1 Korintus 13 itu tentang kasih. Nah, dengarkan saudara. Kebutuhan pokok seorang manusia bukan makanan, bukan pakaian, tapi kasih sayang. Satu-satunya buku di dunia ini yang menulis definisi kasih itu apa? Itu cuma Alkitab kita. 1 Korintus 13 itu satu-satunya tulisan tentang kasih. Tidak ada di agama apa, di negara mana, buku apa saja di dunia ini yang pernah memberi definisi kasih itu apa selain 1 Korintus 13. Bahkan satu-satunya tulisan dalam dunia ini, siapa itu kasih, itu hanya ada di 1 Yohanes 4 ayat 8. Catat ayatnya. Bapa itu kasih. Bukan sifatnya, bukan karakternya, dia itu kasih. Jadi, kalau kita setuju bahwa kebutuhan pokok manusia itu kasih sayang, maka hanya gereja yang mampu menyatakan kasih, sebab hanya kita yang punya tulisan itu. Katakan amin. Tapi kita gagal. Cinta itu apa? Nah, kalau cinta itu ada unsur seks. Selama pacaran tidak boleh ada cinta. Selama pacaran hanya ada kasih. Di dalam hidup bermasyarakat harus ada kasih. Cinta itu hanya untuk suami istri. Itu hebatnya Alkitab. Maka itu ketika cinta dipakai orang pacaran, rusak dunia ini. Lahir anak-anak yang hancur hidupnya karena free sex. Maka itu bongkar Alkitab, saudara. Gereja hentikan khotbah-khotbah yang ngawur-ngawur itu. Ayo bongkar kebenaran ini. Dunia lagi cari ini. Amin. Bicara penerimaan saja itu Roma 15, dunia sembuh kalau kita terima. Bicara kasih pengampunan, wah hebat sekali. Dunia membutuhkan itu. Sekarang bicara kasih lagi, oh hebat. Ayo kita buat itu. Maka itu anak-anak muda hentikan. Cinta hanya untuk suami istri. Suami istri jangan obrol cinta. Hanya untuk berdua. Ini kehebatan Alkitab. Ada 9 grup band. Saudara, anak-anak saya itu kalau membuat album, saya memang larang. Jangan album rohani. Album yang umum supaya di dunia dapat berkat. Harusnya gereja seperti itu kepada dunia ini. Supaya dunia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Gampang bukan saudara nyatakan kasih kepada dunia ini? Gampang, lewat semua talenta yang kita punya. Siap untuk jadi berkat? Betul? Ayo saudara kita, buka hati kita. Cukup membuat dunia bingung karena gerejanya menyatakan Tuhan. Akhirnya muncul peraturan-peraturan legalistik. Dunia capek. Hari ini kita tunjukkan dia supaya lengkap. Tuhan dan Papa sekaligus. Dia memang Papa yang luar biasa untuk kita.
pengampunannya terjadi, hukumannya dikerjakan juga kok kita salah. Mengerti sekarang ayat yang terakhir? Yuk kita kembali melihat kebenaran ini.